Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1019 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Heliceratops. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pertarungan antara Sanji melawan Queen. Tempat di mana mereka bertarung adalah lantai pertunjukan, tempat yang cukup ramai dan kacau. Terlihat Queen melancarkan serangan berupa tembakan laser ke arah Sanji, tapi Sanji hanya tersenyum sambil berkata bahwa teknologi milik Queen yang mampu menembakkan laser terus-menerus mungkin akan membuat Franky tertarik apabila Franky melihat itu. Laser dari Queen menghasilkan ledakan yang cukup kuat, tapi melihat sikap santai Sanji menandakan serangan semacam itu bukan masalah besar bagi Sanji. Tidak jauh dari sana, Zoro masih dalam perawatan. Dr. Miyagi dari suku Ming sepertinya mencoba menyuntik Zoro dengan obat yang dapat meredam rasa sakit secara instan. Namun tidak mudah untuk melakukan hal tersebut karena perban yang membungkus tubuh Zoro terlalu tebal. Dr. Miyagi pun berinisiatif untuk melakukannya dengan cepat. Mungkin dia akan menusukkan suntik tersebut dengan satu gerakan kuat agar bisa menembus sampai ke tubuh Zoro. Di sana terlihat Zoro agak sedikit panik. Sementara itu di lautan Wano Kuni yang ganas, kapal selam Polar Tank milik bajak laut hati sedang berada di permukaan laut. Para kru laut yang berada di dalam kapal tengah kebingungan untuk mengobati Luffy yang masih pingsan. Kemampuan medis mereka biasa saja, sampai-sampai mereka berharap seandainya ada Lau di sana, maka Lau pasti bisa mengobati Luffy dengan cepat. Para kru laut tidak tahu pasti metode pengobatan seperti apa yang harus mereka lakukan. Mereka mulai bertanya-tanya satu sama lain apakah Luffy harus diberi obat atau infus. Namun tiba-tiba Luffy mulai bereaksi dengan berteriak kencang meminta daging. Memang mata Luffy masih memutih, tapi mengingat dia sudah bisa berteriak seperti itu, maka tak lama lagi Luffy pasti akan segera pulih dan bangkit kembali. Dengan diperlihatkannya kondisi Luffy dan Zoro pada chapter kali ini, mengindikasikan bahwa di chapter depan nanti, Luffy dan Zoro akan benar-benar pulih. Suntikan obat dari Dr. Miyagi akan membuat Zoro pulih, begitu juga dengan Luffy yang akan pulih dengan daging. Setelah itu, mereka akan langsung pergi ke atap istana dan bertarung lagi melawan Kaido. Fokus cerita berpindah ke bagian menara kanan kastil Kaido, tempat di mana Franky dan Sasaki berada. Di sekitar mereka berdua, para kru bajak laut hewan buas saling bertarung satu sama lain karena mereka telah terbagi menjadi dua kubu. Seperti yang kita tahu, banyak dari para gifters berada dalam pengaruh kekuatan Tama sehingga mereka berpindah pihak dan menyerang kru Kaido yang lain. Seorang gifters berkata kepada Franky bahwa para keroco akan diurus oleh mereka agar Franky bisa fokus bertarung melawan Sasaki. Meski agak bingung dengan keputusan para gifters yang berpindah kubu, tapi Franky senang saja karena dia menjadi terbantu. Di sisi lain, Sasaki kesal dan menggerutu sebab meski dia sudah tahu para gifters itu sedang terpengaruh kekuatan dari musuh, tapi tetap saja bagi Sasaki, apa yang telah dilakukan oleh para gifters dianggap sebagai pengkhianatan. Sementara para gifters bertarung dengan kru Kaido yang lain, Franky dan Sasaki pun berhadapan. Mereka berdua saling puji soal pendirian dan daya tubuh masing-masing. Sasaki meminta Franky untuk menyingkir, lalu Tobiropo yang satu itu pun mulai berubah memasuki mode hybrid. Terlihat di bagian perut Sasaki masih ada luka berbentuk huruf V yang ditorehkan oleh Franky beberapa chapter yang lalu. Sasaki juga memegang pedang unik bernama Karakuri Rasento, di mana di sekitar bilah utama pedang itu terdapat bilah-bilah kecil tajam dan pedang tersebut bisa berputar dengan cepat. Beberapa gifters mendekat dan menawarkan bantuan kepada Franky. Mereka bilang akan bersama-sama melawan Sasaki. Namun, Franky menyarankan sebaiknya mereka pergi membantu yang lain saja dan tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Sasaki kemudian tertawa. Dia menyadari di sekitar situ sudah tidak ada temannya lagi, yang artinya Sasaki tidak perlu ragu untuk mengamuk.
Kepala Sasaki menghadap ke atas, dan secara mengejutkan, tulang khas Triceratops yang melingkari bagian belakang lehernya berputar seperti baling-bali. Sasaki pun menyerang mereka semua menggunakan teknik bernama Heliceratops. Setelah itu, Sasaki menyerang Franky, tapi Franky berhasil menahannya menggunakan pedang, walau itu terlihat sulit. Franky pun mulai memahami ternyata Sasaki meningkatkan kecepatannya dengan bantuan baling-baling di lehernya. Sasaki yang berdiri di hadapan Franky mulai mengambil ancang-ancang. Kemudian Sasaki melancarkan serangan bernama Tamaceratops dan Franky menahan dengan General Shield. Berhubung serangan Sasaki sangat kuat, peluncur yang ada di bahu robot Franky Shogun pun meledak. Meski Franky mendapatkan kesulitan, tapi dia berhasil menangkap Sasaki dan membanting Sasaki ke lantai memakai teknik General Suplex. Setelah itu, terjadi banyak adu serangan, sampai pada akhirnya Sasaki menggunakan teknik Magnum Ceratops yang membuat sebagian tubuh robot Franky Shogun hancur. Franky pun berhasil keluar dari robotnya itu, kemudian dia menembakkan Radical Beam ke arah perut Sasaki, sehingga Sasaki pun tumbang. Setelah dalam chapter yang lalu Wushu dikalahkan, sekarang Sasaki juga kalah. Selanjutnya, Tobiropo yang lain juga pasti akan segera dikalahkan. Sekarang berpindah ke atap istana. Di sana sedang terjadi pertarungan antara Yamato melawan Kaido. Mereka berdua beradu serangan menggunakan gada besi masing-masing. Diperlihatkan juga Yamato telah menggunakan kekuatan buah iblis Zoan yang dia miliki. Yamato langsung memasuki mode hybrid. Nama dan tipe buah iblis Zoan Yamato masih belum dikonfirmasi, tapi kalau melihat bentuk perubahannya, sepertinya itu merupakan salah satu buah iblis Mythical Zoan. Menurut Kaido, pada masa lalu dia sudah susah payah mendapatkan buah iblis itu. Diketahui juga Yamato memakan buah iblis tersebut karena sedang kelaparan. Yamato sendiri terkejut karena dia yang sangat ingin berpetualang di lautan malah menjadi tidak bisa berenang karena mengonsumsi buah iblis. Yamato juga bilang sudah tidak terhitung berapa kali dia mencoba membunuh Kaido, tapi Kaido selalu saja bisa mengalahkannya. Namun, justru kekalahan-kekalahan itu membuat Yamato menjadi semakin kuat. Yamato juga mengakui alasan selama ini dia tidak pergi ke lautan bukan hanya karena borgol yang dipasang oleh Kaido, melainkan karena Yamato pun ingin bertarung demi Wano Kuni. Seperti yang kita tahu, Yamato sangat ingin menjadi Kozuki Oden. Jadi tidak heran dia pun merasa berkewajiban untuk bertarung bagi Wano Kuni, karena kalau tidak, maka Yamato merasa tidak pantas menyebut dirinya sebagai Kozuki Oden. Yamato mampu menguasai bentuk hybrid dari buah iblisnya, padahal Yamato sendiri tidak menginginkan kekuatan buah iblis itu. Kemahirannya dalam menguasai kekuatan buah iblisnya itu pasti terbentuk karena dia sering melawan Kaido. Seiring berjalannya waktu, dia pun menguasai sepenuhnya buah iblis itu. Dalam memasuki mode hybrid sepertinya sangat sulit, sama sulitnya dengan mencapai Awakening. Dulu, saat di Pulau Sabaody, X-Drake hanya bisa memasuki mode Zoan saja, namun setelah time skip, dia bisa memakai mode hybrid. Jadi, butuh waktu yang cukup lama bagi X-Drake untuk menguasai mode tersebut. Nah, Yamato yang sudah menguasai mode hybrid mungkin nanti akan memberitahu Luffy bagaimana cara memaksimalkan potensi kekuatan buah iblis. Sepertinya ada beberapa hal yang harus dipahami sehingga kekuatan maksimal dari buah iblis bisa dikuasai sepenuhnya. Nah, ini pun akan membuat Luffy menggunakan seluruh potensi kekuatan Gomu Gomu no Mi sehingga dia bisa mencapai tahap Awakening. Semoga saja ketika Luffy dan Zoro sudah pulih dan pergi ke atap istana, Yamato masih bisa bertahan sehingga mereka bertiga akan menghadapi Kaido bersama-sama. Peran Yamato dalam pertarungan ini sangat besar. Dia akan memberitahu tentang kelemahan Kaido dan juga memberitahu Luffy bagaimana cara memaksimalkan kemampuan buah iblis. Nah, itu tadi teori dan review tentang One Piece chapter 1019. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.